Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Ciani, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia (YAI). Di sini saya akan menjelaskan dampak kecanduan game online terhadap pendidikan di masa pandemi. Pengertian kecanduan game online. Kecanduan game online merupakan salah satu jenis bentuk kecanduan yang disebabkan oleh teknologi internet atau yang lebih dikenal dengan internet addictive disorder. Seperti yang disebutkan bahwa internet dapat menyebabkan kecanduan. Salah satunya adalah computer game addiction atau yang lebih dikenal dengan berlebihan bermain game. Aspek kecanduan game online. Yang pertama, kecanduan game online aspek kesehatan. Kecanduan game online mengakibatkan kesehatan remaja menurun. Remaja yang kecanduan game online memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Akibatnya dapat berkurangnya aktivitas fisik, kurangnya waktu tidur, dan sering terlambat makan. Yang kedua, ada aspek psikologis. Banyak adegan game online yang memperlihatkan tindakan kriminal, kekerasan, terus perkelahian, dan pembunuhan, gitu kan. Secara tidak langsung dapat mempengaruhi alam bawah sadar dari remaja tersebut di kehidupan nyata, gitu kan. Nah, ciri-ciri remaja yang mengalami gangguan mental akibat pengaruh game online. Yang pertama, mudah marah, emosional, dan mudah mengucapkan kata-kata kasar atau kata-kata yang kotor. Yang ketiga, aspek akademik. Usia remaja berada pada usia sekolah yang memiliki peran sebagai siswa di sekolah. Kecanduan game online dapat membuat performa akademiknya menurun, gitu kan. Waktu luang yang seharusnya dapat yang idealnya dapat untuk belajar di sekolah, untuk belajar di rumah, gitu kan. Justru malah lebih sering digunakan untuk menyelesaikan misi dalam bermain gamenya, gitu kan. Daya konsentrasinya pada umumnya terganggu sehingga kemampuan dalam menyerap materinya pun tidak semaksimal seperti anak pada umumnya. Yang keempat ada aspek sosial. Beberapa dari gamers merasa menemukan jati dirinya ketika sedang bermain game online, gitu kan. Melalui ketertarikan emosional dalam pembentukan avatar, terus menyebabkan tenggelamnya itu yang dapat menyebabkan tenggelamnya mereka dalam dunia fantasi yang diciptakan oleh dirinya sendiri, gitu kan. Hal ini dapat membuat kontak dengan dunia nyata sehingga dapat menyebabkan berkurangnya interaksi dengan orang di sekitarnya, gitu. Nah, meskipun ditemukannya bahwa terjadi peningkatan sosialisasi secara online, namun di saat yang sama dapat ditemukan penurunan sosialisasi di kehidupan nyata. Remaja yang terbiasa hidup di dunia maya umumnya kesulitan ketika harus bersosialisasi di dunia nyatanya, gitu loh. Karena dia sudah terlalu sering berinteraksi dengan orang atau teman atau partnernya yang hanya di game, tidak bertemu langsung, gitu kan. Sikap antisosial ini tidak memiliki keinginan untuk berbaur dengan masyarakat lainnya yang sering kita sebut dengan introvert, gitu ya. Keluarga, teman, dan yang paling itu tuh termasuk ciri-ciri yang ditunjukkan remaja yang kecanduan game online. Yang kelima, aspek keuangan. Bermain game terkadang membutuhkan biaya untuk membeli voucher atau untuk membeli skin atau atribut-atribut lainnya yang ada di game, gitu kan. Nah, itu kan tidak juga membutuhkan biaya yang cukup ya, cukup mahal, gitu ya, tidak begitu murah, gitu kan. Remaja yang belum memiliki penghasilan sendiri dapat melakukan berbohong kepada orang tuanya untuk melakukan berbagai cara agar dapat mempunyai skin atau atribut yang ada di game online tersebut. Dia dapat berbohong kepada orang tuanya dan bisa mencuri juga, gitu ya, agar dapat memainkan game tersebut. Hal ini juga sudah diteliti oleh Shen et al. Pada tahun 2005 yang menemukan bahwa mayoritas kejahatan game online ialah pencurian, sekitar 73,7%, dan penipuan sekitar 20,2%. Penelitian ini juga ditemukan bahwa kejahatan akibat game online adalah remaja usia sekolah. Jenis-jenis game online. Yang pertama ini ada massively multiplayer online first person short games. Itu gamenya tuh seperti ini loh, point blank, gitu ya.
permainan dengan sudut pandang orang banyak gitu ya. Ini diambilnya dari sudut pandang orang pertama. Nah, contohnya ada Point Blank gitu kan ya. Yang kedua, massively multiplayer online real-time strategy games. Nah, game ini jenis menekan pada kehebatan strategi pemainnya gitu kan. Permainan ini memiliki ciri khas di mana pemain harus mengatur strategi pemainnya yang lainnya gitu kan. Ini contohnya tuh seperti Star Wars, Warcraft gitu kan, dan lainnya. Dan yang ketiga ada massively multiplayer one real-time strategy games. Game ini jenisnya biasa dimainkan dengan peran-peran tokoh hayalan dan berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama. Contohnya kalau di sini tuh seperti Dot A gitu kan, Shadow of Angmar, Final Fantasy, dan lain sebagainya. Faktor-faktor selanjutnya ialah faktor-faktor penyebab kecanduan game online. Yang pertama, relationship. Didasari oleh keinginan untuk berinteraksi dengan permainan serta adanya kemauan seseorang untuk membuat hubungan yang mendapat dukungan sejak awal dan yang mendekati masalah-masalah isu-isu terhadap kehidupan nyata gitu. Jadi tuh di sini tuh dia tuh kayak dia hanya mau membuat interaksi dengan orang lewat dunia maya tanpa mau terjun ke dunia nyata. Yang kedua, manipulation. Didasari oleh permainan yang membuat pemain lainnya sebagai objek dan memanipulasi mereka untuk kepuasan dan kekayaan diri. Pemain yang didasari oleh faktor ini sangat senang berlaku curang, mengejek, dan mendominasi pemain lainnya. Jadi manipulation ini pemainnya itu lebih sering melakukan tindak kejahatan ya menurutku ya gitu kan, seperti berlaku curang, mengejek, terus mendominasi pemain lainnya gitu kan ya. Yang ketiga ada immersion, didasari oleh pemain yang sangat menyukai menjadi orang lain. Mereka senang menjadi alur cerita dari dunia hayal dengan menciptakan tokoh yang sesuai dengan cerita sejarah, tradisi dunia tersebut. Jadi immersion ini orang ini lebih suka membuat cerita atau hayalannya untuk menciptakan tokoh yang baru gitu kan, untuk menciptakan tokoh yang baru sesuai dengan cerita sejarah dan tradisi di dunia tersebut. Yang keempat ada escapism. Didasari oleh pemain yang senang bermain di dunia maya hanya sementara untuk menghindar, melupakan dan pergi dari stres dan masalah kehidupan nyata. Jadi pemain ini bermain game hanya untuk menghilangkan stres di kehidupan nyatanya. Jadi mereka meluapkannya di game gitu. Dan yang kelima ada achievement. Didasari oleh keinginan untuk menjadi kuat di lingkungan dunia virtual melalui pencapaian tujuan dan akumulasi dan item-item yang merupakan simbol kekuasaan. Jadi kalau achievement ini dia tuh memang ingin menjadi kuat di lingkungan dunia virtualnya gitu kan, untuk mencapai tujuan dan akumulasi dan item-item yang merupakan simbol untuk kekuasaannya dia tersebut. Tuh. Nah, dampak kecanduan game online. Game online tersebut mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya ialah dapat menguasai komputer, mengerti bahasa game secara langsung gitu kan, dapat belajar juga nih untuk belajar bahasa Inggrisnya atau melatih bahasa-bahasa lainnya gitu kan. Terus dari game online juga dapat menambah teman. Terus bagi yang telah memiliki ID dari satu game online telah menjadi dia seandainya jago dalam bermain Mobile Legends, dia bakal disebut giginya kayak pro playernya gitu. Mereka dapat menjualnya kepada orang lain dan dapat uang dari hasil tersebut. Jadi kasarnya ketika dia jago bermain game, dia akan menjadi joki untuk orang lain gitu. Terus yang selanjutnya dampak negatifnya. Dampak negatif dari orang yang bermain game ya, yang pertama seseorang bermain game hanya untuk menghambur-hamburkan waktu dan uang secara sia-sia. Yang kedua, bermain game online dapat membuat orang ketagihan, ya kecanduan gitu ya, karena menurutnya seru, enak gitu kan, nggak harus belajar dan lain sebagainya gitu kan. Nah yang ketiga ini terkadang lebih merelakan sekolahnya untuk bermain game.
Jadi selama pandemi ini menurut aku banyak sekali anak-anak siswa-siswi yang melakukan daring sambil melakukan game online. Jadi dia hanya fokus pada game online-nya, tetapi tidak fokus terhadap materi pembelajarannya, gitu kan. Yang keempat ada dengan bermain game online juga dapat membuat lupa waktu untuk makan, beribadah, waktu pulang, dan lainnya. Iya, benar sekali. Banyak sekali orang yang melakukan permainan game online ini sampai mereka melupakan dengan kegiatan yang seharusnya dilakukan gitu kan. Dan selama pandemi pun banyak ya kayak mahasiswa, enggak siswa aja gitu, mahasiswa pun juga banyak yang melakukan daring sambil bermain game tanpa mendengarkan materi pembelajarannya gitu kan. Nah, terus yang kelima ada dengan terlalu sering berhadapan dengan model secara mata biasa tanpa menggunakan kacamata atau lainnya itu dapat radiasi gitu ya dan dapat menyebabkan mata menjadi minus gitu kan. Yang terakhir, seorang anak yang sering berbohong kepada orang tuanya karena pada awalnya bermomentum berangkat sekolah ternyata dia bolos sekolah untuk bermain game. Jadi sebelum pandemi banyak juga anak-anak yang bilangnya jangan sekolah tapi ternyata malah bolos ke warnet gitu kan, atau pergi sama temennya nongkrong malah jadi main game, tidak datang ke sekolah. Dan selama pandemi pun mereka tidak berkunjung ke sekolah tapi mereka di rumah melakukan hal seperti itu. Jelasnya ada kelas pagi tapi malah digunakan waktu itu untuk bermain game, atau waktu tidurnya digunakan untuk main game gitu. Itu kan sangat mengganggu aktivitas ya sebenarnya gitu kan. Itu dampak buruknya gitu kan. Yang terakhir, upaya pencegahan kecanduan game online. Yang pertama ada attention switching. Adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengalihkan perhatian dari keterlibatan yang berlebihan di game online. Jadi itu kita tuh kayak melakukan kegiatan lain untuk melupakan game online gitu. Jadi kayak mencari kesibukan yang lainnya gitu kan. Yang kedua ada discussion, adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah bermain game online dengan cara memberikan nasihat, argumen, memujuk, menjelajahi dalam bentuk paksaan. Jadi dissuasion ini untuk melakukan pencegahannya dia dengan cara dinasehati, diberi masukan, terus berargumen dengan A, B gitu kan. Atau dia harus dipaksa gitu, benar-benar tidak boleh bermain game gitu kan. Nah, yang ketiga ada education. Education ini mengacu pada pengetahuan yang atau fokus upaya pendidikan yang bertujuan untuk kognisi seseorang gitu kan. Jadi kayak ini harus difokuskan hanya untuk education-nya aja, untuk belajarnya aja gitu kan. Aturan saat pandemi seperti ini penting ya kayak gini ya, untuk edukasi bermain game ya, karena banyak sekali orang yang bermain game gitu kan pada saat pembelajaran, ataupun kayak sudah selesai pembelajaran dia tetap memakai waktu istirahatnya untuk bermain game. Yang keempat ada parental monitoring, upaya yang dilakukan orang tua dalam memperhatikan anaknya. Nah, jadi di sini itu orang tua nih berperan penting atau berperan lebih untuk memperhatikan anaknya dalam melakukan pembelajaran secara online ataupun offline. Tapi karena sekarang kita pandemi, jadi mungkin orang tua bisa memperhatikannya nih saat mereka belajar, apakah mereka benar-benar belajar atau mereka hanya bermain game tanpa melihat laptopnya atau tanpa mengerjakan tugasnya, melihat laptopnya itu untuk daring ya, gitu kan maksudnya. Dan yang terakhir ada resource restriction, adalah pembatasan sebagai sumber daya untuk bermain game online. Jadi itu tuh dibatasin gitu loh. Kayak seandainya jam 7 sampai jam 2 siang itu wifi-nya boleh nyala hanya untuk sekolah. Tapi jam 2 sampai jam 5 sore itu waktunya istirahat, wifi-nya harus mati dan tidak dikasih handphone atau lain sebagainya gitu kan. Ya, jadi kesimpulannya pengembangan teknologi di era digital ini tidak dapat dipungkiri karena sangat pesat gitu kan ya. Salah satu produk perkembangan teknologi yang saat ini digemari remaja adalah game online gitu kan. Semestinya game online ini dapat dimanfaatkan hanya untuk hiburan, untuk refreshing gitu kan ya. Tetapi malah suka digunakan secara salah gitu kan.
Hal ini berakibat buruk terhadap berbagai aspek kehidupan remaja, terutama pendidikan. Untuk itu, game online sebagai bentuk dari perkembangan berdampak buruk bagi remaja. Dengan demikian, remaja atau siswa perlu diberikan upaya pencegahan terhadap kecanduan game online tersebut, sehingga diharapkan dapat terhindar dari kecanduan game online. Juga diharapkan pihak-pihak terkait dapat bersinergi dalam melakukan berbagai upaya yang telah disampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.